Selamat siang. Yang Semoga sehat semua di sana. Kali ini kita Klub Properti mengadakan live IG dengan salah satu pengusaha besar di beliau adalah salah satu senior di TDA dan sekarang sebagai ketua Kamwa. Apa tuh? Ketua Majelis Wali Amanah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas adalah tentang properti, karena beliau sudah lama menjalani bisnisnya. Awalnya bukan di properti tapi di bidang chemical, tapi kemudian lambat laun ya makin kesini sudah berjaya alhamdulillah, dan sekarang juga berbisnis properti. Tentunya banyak hal di bisnis yang beliau alami dan beliau jalani. Monggo kita sambut Pak Mustafa Romdoni. Silakan Pak MR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua anggota TDA Properti ya khususnya, dan TDA di seluruh Indonesia. Ya, terima kasih, hari ini kita kedatangan tamu nih, saya dari jauh-jauh, ada yang dari Depok, ada dari Jaksel, dari TDA Properti. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol apa nih Bang Usman nih? Pengumuman Bang Usman masih jomblo ya? Ya, ini pertama kali Klub Properti live IG, dan kebetulan langsung dengan Pak MR, karena beliau banyak sekali pengalaman yang harus kita gali, kita korek segala macam tentang bisnisnya, apalagi terkait properti. Kenapa sih kok akhirnya memilih bisnis properti gitu ya? Kenapa? Iya, betul. Bagus sih pertanyaannya ya. Ya, berdasarkan yang saya sempat pelajari ya kan, properti termasuk bisnis yang sangat bagus. Nah, kemudian karena apa ya? Karena nilai properti itu kan cenderung akan selalu naik. Karena di dunia ini katanya cuma tanah yang nggak bisa di made in by China gitu. Cuma tanah ya? Iya, karena kan tanah akan selalu berkurang, karena orang akan selalu meningkat, otomatis kebutuhan dan suplai pasti akan terbatas. Kecuali Cina udah membuat ini, gue kirim tanah buatan misalnya. Kan ada reklamasi Pak? Ya reklamasi, tapi kan itu selalu banyak pertentangan kan. Reklamasi. Iya. Kecuali udah sangat-sangat urgent baru bisa dilakukan. Let's say manusia di Indonesia itu setiap tahun ya, kira-kira ada 4,5 juta kelahiran baru gitu Bang. 4,5 juta. Banyak ya Pak ya? Banyak, sementara orang meninggal itu masih di angka 1-2 juta. Nah, otomatis kebutuhan orang yang akan butuh tempat tinggal lebih tinggi kan ya, dari waktu ke waktu. Itu kenapa bisnis properti itu harusnya adalah bisnis yang selalu menarik lah dari tahun ke tahun. Nah, kemudian waktu itu saya mau masuk ke sektor mana? Nah, caranya adalah karena lagi tren waktu itu rumah sederhana, subsidi ya, subsidi FLPP. Nah, itu serunya di TDA. Jadi waktu itu kita kumpulkan teman-teman, kita bikin workshop. Nah, di sini workshop ya, workshop properti dulu di TDA Center, kebetulan dulu di gedung ini juga di lantai ini ya, sebelum kita rubah jadi office dulu. Nah, itu kita undang ahlinya ahli, namanya Om Nanan itu ya, ahlinya ahli yang pengalaman cukup lama dan sangat sukses lah di dunia FLPP dan properti yang menengah juga, dia bangun sampai sekarang hotel segala bangun. Nah, waktu itu minta beliau sharing mengenai hitung-hitungan tuh kalau bisnis properti, dan itu dari 20-an orang yang datang waktu itu saya termasuk yang sangat antusias lah. Wah, ini memang bagus. Nah, kalau di TDA kan diajarin open mind, pikiran terbuka, kita mau belajar, habis itu action oriented ya. Nah, habis belajar karena saya lihat ini bagus, ya kita seriusin bagaimana supaya ini terrealisasi punya project. Berarti itu awalnya Pak MR tertariknya duluan atau diajaknya duluan? Saya tertarik duluan. Tertarik duluan ya. Tahun 2015 awal ya dulu ya. Kemudian ya itu tanpa saya
ngotot bagaimana, karena memang saya tertarik, itu akhirnya memang ada salah satu teman saya yang cukup berpengalaman sebagai profesional dulunya. Jadi orang sudah bekerja cukup profesional di dunia properti, sebenarnya gua 10 tahun lebih pengalaman ya. Gitu ya. Kemudian dia pengen, dia sudah tahu semua bidang ini, yang dia butuhkan adalah support secara capital, dana, kemudian dari sisi ya manajemen juga lah sebagai korporasi untuk mewujudkan sebagai dia menjadi pengusaha properti. Nah kemudian datang ke tempat kita, diskusi dengan proposal dan kalkulasinya, dan saya anggap ini kok pas banget ya. Oh gitu ya. Pas Jadi, ketemunya ya. Pas ketemu. Dan itu, momentumnya dan ya. itu gak lama, mungkin hanya 1-2 minggu dari acara workshop. Ya. Seminggu 2 minggu. Iya, disitu terus wow. Ini mungkin jawaban dari saya yang pengen tadi, saya bilang kan ketemu partner, kemudian saya mulai ikut riset di lapangan sana kan di Karawang ya. Saya lihat proyek-proyek yang ada di Karawang, dan memang rata-rata sukses ya di sana karena memang kawasan industri ya, kebutuhannya cukup banyak. Makanya terus kita seriusin membangun bisnis properti tadi. Berarti awal masuk itu Pak MR di Bekasi ya Pak? Di Karawang. Di Karawang Di ya? Karawang. Memang rata-rata memang orang cenderung pilih yang dekat tempat tinggal dulu ya Pak ya? Betul, dekat tempat tinggal dan memang ya prospektif juga ya. Oh iya. Karena memang di sana kawasan industri ya kan. Dan partner saya juga orang sana itu. Jadi dia cukup orang Karawang. Landscape di sana cukup tahu, dan mungkin sekarang tapi ya termasuk yang paling tinggi kayaknya pembangunan rumah sederhana itu di Karawang sampai sekarang. Gitu. Nah, jadi ketika masuk bisnis properti berarti pasar waktu itu kondisinya gimana Pak? pasar masih sangat bagus. Sangat bagus ya. Sangat tahun bagus. berapa ya? Tahun 2015. 2015. Masih sangat bagus. Kita mulai di tahun itu ya. Kemudian benchmark ini kan susah ya kalau industri properti ini. Maksudnya kita mau ngomong yang gede banget juga banyak. Ya. Yang sedang-sedang banyak, yang kecil apalagi banyak banget gitu. Ya. Waktu itu saya dengan tim kita bikin rule-nya sederhana. Saya bilang gini aja. Nah, setiap new project paling enggak itu size-nya 2 kali lah dari project yang lama, cuma gitu. 2 kali. Ya. Itu standarnya ya. Ini standar kita. Jadi kita nggak pakai benchmark orang lain, kita bikin standar sendiri aja. Itu kalau di rumah misalnya sederhana. Tapi misalnya nanti mau masuk ke rumah yang menengah gitu. Berarti ya kita nggak ngomong size lahan ya, mungkin ngomongnya adalah size value bisnisnya misalnya kayak gitu. Kita tekankan lah. Jadi berawal nggak terlalu besar, kita mulai dari 1,2 hektar waktu itu. 1,2 hektar. Kemudian proyek kedua ya berarti kan 2 kalinya ya, kira-kira 2,5 ya kan. Kemudian jadi 5 hektar. Nah kira itulah cara main kita. Ya memang standar itu kan memang masing-masing orang bisa beda ya. Beda masing-masing. Mau jadi 2 kalinya atau berapa kali, atau mungkin ada juga yang segitu-segitu aja gitu ya. Ya memang senyamannya orang beda-beda. Ya, nyaman. Makanya kita bikin benchmark sendiri, aturan sendiri. Ya. Karena kalau kita ngomong paling gede ada nih misalnya grupnya Sinarmas ya, atau grupnya Ciputra, nah, itu kan udah terlalu jangkauannya terlalu luas ya. Jadi kita bikin ini sendiri aja, kita target sendiri. Ada target rumah komersil Kak? Rumah komersil ya bisa aja, bisa cuma aja mungkin waktunya belum sekarang. Oke. Kondisi pasar sekarang gimana Kak? Ya kalau kondisi pasar, Bang Usman kan pemain ya, tahu sendiri gitu ya. Properti sekarang ya kita harus akui ya dengan sistem ekonomi yang kita rasakan saat ini ya, memang sedang pada fase mungkin sejak ya 2 tahun terakhir kali ya sampai 3 tahun malah justru fasenya agak penurunan ya. Di properti terutama kalau di skala menengah atas pasti terasa itu penurunan itu. Kalau kita di rumah sederhana sebenarnya secara demand atau kebutuhan itu tetap sangat tinggi. Sangat tinggi. Tetap tinggi Pak. Tetap tinggi. Tetapi tantangannya adalah ketika properti menengah atasnya lagi penurunan,
Ini para pemain properti semuanya ikut-ikut masuk ke dunia rumah sederhana. Oh gitu. Nah, Jadi pemainnya jadi banyak sekali ya. pemainnya jadi banyak, ya Gitu. disitulah jadinya over supply. Jadi Oke. terlalu banyak yang main di situ. Sementara kalau kita apalagi yang mengandalkan subsidi dari pemerintah untuk budgeting pendanaan para pembeli. Yes. Akibatnya budget pemerintah, let's say tahun lalu itu 7,1 triliun, bahkan awalnya cuma 5, triliun. Ya. 5,4 something itu habis sudah di bulan Juni tahun lalu kira-kira. Juni ya. Baru Ya. setengah tahun ya. Baru setengah tahun udah Setengah habis tahun. gitu. Kemudian banyak pengembang yang wait, menunggu saja, soalnya Ya. budgetnya udah habis. Ya. Itu memang mereka didesain untuk rumah subsidi FLPP. Alhamdulillahnya ada angin segar yang bulan Oktoberan ya tahun lalu pemerintah menambahkan budget ada 2 triliun sehingga ada 7,1 lah totalnya ya, total 7,1. Nah itu akhirnya beberapa unit yang masih ada di 2019 bisa ikut terjual dengan adanya tadi itu. Apa yang kan banyak nih Pak pemain Pak ya. Ya. Pemain properti itu banyak sekali. Tapi perlu something yang bisa membuat Pak MR ini dipilih katakanlah begitu oleh bank untuk akad gitu ya. Nah ini Pak, jadi teman-teman kita banyak yang pemain juga, tapi kan tadi banyak yang stuck akhirnya karena tidak bisa akad. Ya jadi mereka kebingungan gitu, bisa dibilang seperti itu. Nah kalau Pak MR, alhamdulillah adalah salah satu yang sebenarnya saya bilang bingung sih enggak sih ya, karena akadnya juga lancar gitu. Nah itu apa yang bisa membuat seperti itu Pak? Ya. Bingung sih enggak, tapi kita harus menerima realitas target penjualan nggak akan bisa setinggi yang sebelum-sebelumnya ya, karena tadi dibagi-bagi kan budgetnya. Cuma ketika kita memang mendapatkan budget di let's say bank ya, di partner kita, bagaimana supaya kita ini dapat prioritas ya, Yes. supaya akadnya memang akan diambil di perusahaan kita. Nah itu salah satunya jelas kan track record ya. Oh iya. Track record kita misalnya dengan partner mitra kita yang menyalurkan kredit ya, selama ini company kita sangat menjaga reputasi itu ya. Kemudian bagaimana kita berusaha istilahnya comply ya, memenuhi semua aturan. Kan sekarang aturan makin ketat ya, ada ketat. semacam SNI-nya sendiri Yes. ya, perumahannya. Kemudian bagaimana serah terima kita ke pelanggan itu benar-benar sesuai dengan aturannya ada. Kalau harus ada pompa air ya benar ada pompa air gitu. Iya. Dan seterusnya itu kita lakukan benar-benar sesuai itu dan tepat waktu ya. Kemudian dengan perbankan kita juga hubungannya baik, yang bisa kita support sesuai aturan mereka kita pun lakukan ya. Kemudian bahkan ini di 2020 ini kan pemerintah udah sangat ketat dengan aturan yang harus split sertifikat Ya, misalnya. split sertifikat ya. Nah itu Legalitas biasanya di legal itu banyak pengembang yang keteteran ya. Banyak pengembang keteteran. Nah kita melihat itu adalah peluang buat kita. Jadi kita harus secepatnya bagaimana requirement legalitas ini kita bereskan, sehingga ketika kayak kemarin di awal tahun ada dana meskipun nggak besar turun, kita pun kebagian itu untuk akad ya, karena Ya. kita udah ready gitu. Sementara teman-teman yang lain mungkin masih kebingungan ngurusin ini itu. Nah itu salah satu strategi kita ya. Kemudian kita juga tadi pengembang besar sudah mulai masuk di FLPP. Nah itu turun gunung ya. turun gunung ya, mereka menguasai lahan cukup besar karena modalnya besar misalnya. Nah, karena lahannya besar, bahkan mereka berani membangun fasilitas. Oh, di situ dikasih playground, bahkan dikasih mungkin semacam clubhouse-nya ya buat olahraga, ada fasilitas kolam renang. Itu tentu saja strategi mereka, ya. Strategi mereka untuk menarik pelanggan. Dan ini tentu saja buat pengembang-pengembang kecil itu jadi tantangan yang tersendiri gitu. Iya. Sudah itunya kuotanya terbatas, kemudian saingannya udah nggak sesimpel yang dulu. Ya, makin banyak ya. Makin banyak gitu loh. Jadi konsumen juga pilihannya juga makin banyak. Nah, konsumen pilihan banyak.
Oleh karena itu kita sebagai pengembang itu juga harus jeli memilih kayak tadi. Pertama kan lokasinya kan. Yes. Ya, lokasi besar tuh pasti kan ada kelemahannya juga kan. Lokasi besar nggak mungkin misalnya gini, orang bisa menarik. Ini kita misalnya bikin lokasi gede di Karawang Timur misalnya. Ini kan agak susah juga misalnya menarik orang dari Karawang Barat. Ya. Atau Depok ujung Barat mau narik pelanggan dari Depok ujung Timur misalnya. Itu kan pasti masalah tersendiri. Ya. Karena orang milih rumah kan juga maunya dekat. Nah, yang seperti itu kita siasati kan. Jadi artinya kita boleh membangun lokasi-lokasi, tapi harus kita pilih gitu lokasinya yang dekat dengan sentra-sentra usernya, meskipun di situ gak harus kita besar-besar. Makanya salah satu strategi kita kan PT-nya kita buat beberapa. Oh, gitu. Jadi proyeknya nggak ini. Misalnya gini, saya ada lahan nih 10-an hektar misalnya. Itu kita nggak develop semuanya di situ. Oke. Nah 10 ini kita develop dulu lah, misalnya 3 hektar gitu kan. Tapi kita juga akuisisi lahan yang agak jauh di tempat lain. Ya. Saya 3 hektar atau 4 hektar. Nah itu penjualannya paralel. Nah karena ini kita menggrab market area-area yang dekat dengan proyek kita. Gitu. Memang sejauh ini Pak, rata-rata kalau konsumen di tempat Bapak itu kenapa pilih tempat Bapak gitu Pak? Ya, kayak tadi yang pertama kita mendekati lokasi kan. Nah, kemudian tadi kita udah membangun track record bahwasanya ini memang amanah. Jadi kan orang naruh tanda jadi, kalau kita janjikan nih rumah akan ready, nah itu insya Allah kita penuhi di situ. Berarti ini ya Pak, developernya memang harus bisa dipercaya ya kan? Iya, gitu ya. jelas itu track recordnya ada. Jadi janji-janjinya itu juga harus tepat gitu, ditepati dengan tepat waktu dan tepat kualitinya juga. Ya, misalnya kita nggak bisa bangun fasilitas mewah, tapi ada satu fasilitas yang penting buat penghuni kita, misalnya musola, ya musola yang memadai itu kan penting. Kita bangunkan kalau yang seperti itu, contohnya. Lalu Pak, kalau boleh tahu, ini ngomong-ngomong ini ya tentang properti, Pak MR kenal properti itu dari kapan Pak? Artinya pernah nggak sebelum bisnis properti itu, apakah misalnya investasi gitu ya? Ya ada, kita ada ya, investasi, tapi sifatnya masih yang konvensional ya. Misalnya rumah yang kemudian kita sewakan, ya. Apartemen kita sewakan, ya itu ada. Kenapa pilih investasi di properti Pak? Padahal ada emas, ada deposito, ada saham, ada banyak sekali instrumen investasi. Itu semua saya juga masuk. Oh gitu ya. Jadi semuanya ada gitu. Semuanya ya kita berusaha ya. Ada yang sifatnya properti itu kan kelebihannya adalah sebenarnya cukup aman. Yes. Dia cukup aman, secara value juga akan naik. Terus tadi mungkin kalau lagi nggak naik biasanya kayak mungkin 2 tahun terakhir inilah ini ya, karena sebenarnya cukup oversupply, sementara daya beli mungkin lagi nggak kuat. Tapi orang bilangnya kan bukan turun harganya, gitu harganya ya? tetap tapi dikasih diskon. Oh, harganya tetap tapi dikasih diskon. Tapi pada akhirnya turun. Karena kita juga pengalaman ya, misalnya rumah yang kita beli let's say 10 tahun lalu misalnya, itu kan pertumbuhannya sekarang mungkin bisa sampai 10 berapa ya? Hampir 10 kali lipat misalnya. 10 kali lipat. Wow. Hampir lah. Ya paling enggak 6-7 kali lipat itu bisa terjadi. Itu dalam kurun hanya 10 tahun. 10 tahun. Pertumbuhannya di atas 25-30% gitu. Itu pun bisa terjadi kalau di properti, tapi ya harus pas ya, tempatnya harus pas. Kemudian Gimana tuh Pak, pas tempatnya maksudnya? nah, pas tempat tuh artinya daerah-daerah yang punya prospek ke depan bagus. Oh gitu. Nah, misalnya kalau kita invest di tempat-tempat di pengembang terpercaya, contohnya memang mereka benar-benar sudah riset dan mereka akan bangun fasilitas. Nah, itu pasti kemungkinan kenaikannya pasti bagus. Ya kan, kalau di developer kecil pun, developer kecil kan juga ada kelebihannya ya, yang bangun cluster atau townhouse itu kan kelebihannya mereka ini bisa memilih lokasi-lokasi yang memang biasanya sangat potensial ya, yang aksesnya kemana-mana mudah,
meskipun lahannya hanya kecil ya. Itu salah satu kelebihannya pengembang kecil sebenarnya. Itu mungkin yang harus jadi pertimbangan lah. Nah, bisa juga kita pernah ada investasi yang bentuknya tanah aja ya, tanah tapi yang cukup luas gitu. Kalau di manufaktur gitu kita terpilih. Properti ini kan kalau mau menguntungkan investasi properti adalah yang pertama itu dulu memang ada prospeknya, prospek ya. Satu. Ya, yang kedua kalau bisa itu beli di harga yang salah gitu. Harga yang salah. Jadi penjualnya biasanya lagi sangat butuh uang ya kan, kita membantu kan sifatnya. Salah kasih harga. Bukan sangat butuh uang terus kita peres gitu supaya murah. Sometimes memang buat mereka itu yang investasi udah lama dan sekarang pun dengan value yang mereka buka harganya itu menurut mereka sudah tinggi gitu ya. Nah, yang seperti itu padahal potensi ke depan bahkan divaluasi langsung pun bisa lebih tinggi dari itu, dan itu kan banyak ya yang tadi harganya salah itu ya agak miring gitu. Kalau kita bisa beli itu aja itu sebenarnya investasi properti langsung menguntungkan, bahkan tidak usah nunggu tahun depan ya, karena kan udah salah harga. Iya, udah salah harga ya. Nah itu yang membuat kita tetap ada di properti juga kita ada. Cuma kelemahannya adalah memang likuiditasnya rendah ya, likuiditas minusnya ya. Ya, minusnya itu jualnya butuh waktu. Makanya kalau bisa sih ya saya lakukan pun kalau beli properti untuk investasi sifatnya itu yang memang value-nya nggak terlalu mahal-mahal gitu ya. Nggak usah besar-besar ya, supaya menurut saya gampang. Karena properti pasti semakin mahal bayarnya kan semakin sedikit. Oh iya sih. Ya kan, misalnya rumah-rumah yang harganya let's say 3 miliar ke atas gitu. Itu kan mencari bayarnya pasti semakin sedikit. Segmented sekali ya. Ya, segmennya makin kecil. Tapi kalau rumah-rumah yang memang mau dihuni untuk mereka yang let's say tadinya ngontrak ya kan, kemudian pengen punya rumah ya. Atau yang masih levelnya menengah lah ya, misalnya masih di bawah, mungkin kalau sekarang di bawah 1,5 miliar misalnya, itu mungkin masih cukup terbuka peluang untuk lebih gampang menjual. Nah, itu kalau ngomong likuiditas, meskipun kata orang sih punya properti bukan untuk dijual, itu untuk untuk disimpan aja gitu ya. Tapi itu kan itu salah satu pertimbangan kalau buat saya pribadi ya. Gitu. Oke, teman-teman, kita punya waktu 30 menitan lagi. Silakan kalau nanti ada yang mau ada pertanyaan boleh diketik aja langsung di situ, nanti kita tanyakan ke Pak MR. Ini karena ini momentum yang jarang sekali ada Pak MR di sini diskusi bareng kita live IG. Ini live ya langsung, jadi Pak MR akan jawab dengan apa adanya. Ya, gitu itu khasnya Pak MR yang seperti itu. Nah, ini Pak, kalau kita lihat kondisi ekonomi kekinian, Pak. Ini memang ini ya banyak bisnis-bisnis yang mungkin bisa dibilang stagnan, Pak ya. Nah, itu kalau dari properti gimana, Pak? Ya, betul sekali ya. Properti kalau saya cek ke data-data terutama dari tahun lalu ke sekarang memang terus mengalami penurunan ya, dari sisi penjualan terutama yang marketnya menengah atas tadi ya. Menengah atas ya. Ya. Kemudian akan tetapi kan sebagai pengusaha itu kan kita nggak boleh turun terus ke bawah arus ya. Bawah arus. Kita memang harus hadapi ya penurunan itu kan. Kenapa bisa penurunan ya, kita mungkin sudah cukup mengerti ya. Banyak tadi mungkin perusahaan-perusahaan yang cukup banyak euforia pertumbuhan yang dulu ya sampai 2013 sampai 15. Pada kenyataannya sekarang ini mungkin dulu teman-teman para pengusaha banyak ekspansi, tapi kenyataannya sampai sekarang dalam market pertumbuhannya segitu-segitu aja. Lagi banyak ekspansi yang dilakukan zaman dulu itu tidak keisi sebenarnya, itu banyak manufaktur dan bisnis yang mengalami fase itu. Akibatnya sumber daya udah dikeluarkan besar zaman dulu, nah sekarang nggak kepake, otomatis mengerus cash perusahaan ya. Nah, dan itu pasti membuat daya
finance perusahaan makin menurun. Nah, akibatnya itu salah satu dampaknya adalah orang sekarang yang dulu punya duit banyak, ibaratnya sekarang pun berhati-hati karena cash makin kegerus ya. Iya. Mereka pun hati-hati yang dulu mungkin cukup royal untuk investasi, yang mau nggak mau beberapa belakangan ini pasti mulai mengerem investasinya, karena itu pasti dana-dana akan difokuskan untuk cash flow perusahaan dulu, cash flow usaha Gitu ya. itu dulu. Nah itu Jadi menyelamatkan bisnisnya dulu gitu. ya fokus di situ, karena dulu kan memang banyak didorong oleh investasi ya. Ya. Ya, investor beli supaya nanti untuk capital gain maupun disewakan. Tapi ya sekarang mereka mungkin malah sebagian malah mau jual itu yang mereka sudah invest kemarin, karena butuh menyelamatkan cash flow perusahaannya sendiri. Nah itu yang terjadi. Akibatnya apa? Market itu pasti semakin mengecil. Jadi orang-orang yang membeli properti akan semakin mengecil, tapi di situ ada market yang pasti demand-nya masih stabil, yaitu mereka yang membeli properti untuk mereka gunakan sendiri. Mereka gunakan sendiri untuk tempat tinggal. Ya, untuk mereka tempat tinggal. End user ya tadi. Ya, end user itu pasti masih cukup tinggi. Tapi end user ini kan dipilah-pilah lagi kan. Ya, ada yang levelnya mungkin kayak tadi di kita rumah sederhana ada di situ, itu kan masih tinggi. Kemudian naik di atasnya orang-orang yang berpenghasilan, let's say ya di level staff, supervisor ya, di bawah manager, mungkin orang-orang dengan penghasilan sampai 10 juta sebulan ya. Itu kan mereka masih butuh rumah. Iya. Nah, mereka akan membeli rumah tapi yang cukup terjangkau. Kalau dengan penghasilan segitu kan mungkin rumah-rumah dengan harga sampai 400 jutaan ke bawah ya. Ke bawah itu masih terjangkau buat mereka. Nah itu kan di level itu masih banyak nih. Ya kan makin ke atas lagi tentu saja makin sedikit. Itu hanya level manajer ke atas. Ya dan itu juga mereka biasanya udah punya rumah kan. Nah tinggal mereka ada yang mau upgrade apa enggak gitu kan. Nah kalau mereka mau upgrade ya. Nah kita harus pinter ya menemukan ceruk-ceruk itu ya. Artinya ada ceruk pasar di situ. Kalau memang kita mau mengembangkan produk, ya carilah kayak gitu. Jadi marketnya di segmennya itu, kemudian mereka ini adanya di mana, kita buatkan produk untuk mereka. Ya, gitu. Lalu yang terbaru nih Pak Emir, kita beberapa waktu lalu dapat berita tentang dunia kesehatan ya, khususnya di China ada corona dan akhirnya berdampak ke seluruh dunia, bahkan sampai sekarang kemarin sampai Indonesia, sampai ada yang sudah divonis positif corona. Ini ada satu pertanyaan dari netizen dari netizen. Ini dampak kasus corona sekarang bagaimana untuk sektor properti, Pak? Ya betul ya. Corona sebenarnya pasti nggak langsung ke propertinya ya, tapi akan banyak industri-industri yang terkena dampaknya. Contohnya industri penerbangan itu yang pertama kali ini terkena dampak sekarang, karena orang hampir sekarang di ban dulu, nggak keluar negeri, bahkan keluar kota juga dikurangi ya kan. Otomatis apa, industri penerbangan sudah mulai terkena dampak. Tadi ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan cuti tanpa dibayar. Cuti tanpa dibayar ya, dirumahkan dulu lah istilahnya. Otomatis ya dengan posisi itu kan buying power karyawan di industri ini kan menurun gitu. Ya, kalau udah kayak gitu masih kepikir nggak beli rumah gitu kan contohnya gitu. Atau mau beli apartemen gitu. Pasti mereka akan tahan dulu, tunggu dulu lah situasi bagus baru. Kemudian dampaknya ke sektor mana lagi yang terjadi ya, berarti industri di seputarannya kan. Teman-teman yang dulu jualan nih di daerah bandara kan, bandara sekarang udah dijadiin kayak city hub ya. Isinya lengkap di situ, bukan hanya untuk orang mau naik pesawat, tapi juga tempat kongko, tempat makan. Otomatis industri-industri itu yang di sana pun terpengaruh cukup besar. Salah satunya juga industri oleh-oleh ya. Oleh-oleh, kemudian industri wisata ya. Contohnya kayak di Bali udah puluhan ribu reservasi hotel dibatalkan gitu. Nah itu kan dampaknya ke Bali. Nanti dari situ juga di kota-kota lain pun ngalamin. Berarti pariwisata besar sekali ya? Pariwisata besar. Nah itu yang awal-awal ya, pariwisata.
dan penerbangan ya, dan transportasi yang sifatnya jarak jauh, penerbangan itu yang terkena dampaknya. Otomatis karena banyak orang yang secara ekonominya jadi terganggu, ya otomatis ini kan ada namanya kayak domino efek ya, domino efek yang kemarin bisa dapat uang, nah itu orang bisa belanja, akhirnya kan dikurangi itu, nggak bisa belanja, otomatis sektor lain pun akan terganggu gitu kan. Kalau terganggu, ada tadi termasuk bos-bos yang punya usaha harusnya punya income lebih, jadi enggak gitu sekarang. Nah itu yang nahan dia untuk beli properti gitu kan. Punya kafe misalnya, punya kafe ada beberapa di bandara. Nah sekarang yang di bandara rugi, kan dia harus subsidi. Contohnya, kalau bisnisnya terus jalan. Nah itu dia akan nahan dulu, saya investasi itu beberapa lah. Lalu ada nih Pak, pertanyaan lagi dari pemirsa kita. Jadi banyak kemarin Pak kita dengar itu sepanjang tahun bahkan sampai sekarang masih ada itu kayak seminar-seminar bisnis properti yang mengklaim tanpa modal kita bisa punya perumahan, bisnis properti, kita jadi developer gitu ya. Itu menurut Pak MR gimana Pak? Bener nggak sih Pak? Bisnis tanpa modal ya. Ketawa. Gini ya, ada 2 poin utama kan sebuah bisnis bisa running tadi. Yang pertama adalah bisa aja kita nggak punya modal, tapi kita harus punya skill. Nah skill itu didapat dari mana? Kalau didapatnya dari seminar kan nggak mungkin. Skill menjadi developer dipelajari di seminar itu kan panjang. Karena untuk menjadi developer itu memang harus praktisi di lapangan. Kayak tadi misalnya orang karyawan yang sudah bekerja di bosnya 10 tahun, punya skill nggak? Ya punya. Nah itu contoh. Itu bisa aja dia membangun properti tanpa modal karena dia akan guide investor. Itu bisa terjadi. Tapi kalau kita nggak punya skill itu, kan Bang Usman tahu untuk mendiriin satu perumahan izinnya ada berapa banyak? Banyak sekali. Banyak sekali. Dari legalitasnya itu aja, cara bebasin lahan, ini lahan bener apa enggak, ini sertifikatnya sampai di mana, itu aja kalau nggak punya skill udah boncos duluan kok gitu. Ya seperti itu kan harus orang kuasai dulu. Kalau you kuasai itu bisa aja bangun tanpa modal gitu. Misalnya apalagi menguasai marketnya ini mau kemana. Kalau zaman dulu apalagi itu masih banyak yang dalam tuh Pak Haji yang punya lahan besar, dia nggak tahu mau diapain. Dulu masih banyak. Kalau sekarang sih udah petani juga udah pintar semua lah, punya lahan nganggur juga minta dibayar pasti, nggak mau dikerjasamain. Tapi itu bisa ya, tetap aja potensi itu ada. Tapi tetap bisa ya, tetap bisa, karena banyak orang yang sifatnya invest tanah itu sebenarnya nggak ngerti juga mau diapain. Nah tugas kita kalau kita udah punya skill itu, kenapa adanya TDA Property Club ini ya, salah satunya ya orang belajar jadi developer, mungkin awalnya jualan, kemudian lihat temen bangun, ngenger istilahnya, magang dulu, lama-lama tahu, bisa aja nanti skill itu dipakai untuk menggait orang yang punya tanah, yang punya modal dan seterusnya, itu bisa aja. Nah cuma Anda harus punya skillnya dulu. Skillnya dulu. Kalau nggak ada modal harus ada skill. Ya itu baru bisa. Oke, tadi udah terjawab ya dari Pak MR. Tapi balik lagi sedikit, kita kayak ngebahas sedikit corona. Saya jadi ingat itu kan pertama diklaim di Indonesia itu positif ada di Depok ya. Nah kebetulan saya punya proyek di Depok dan sejauh ini belum ada dampak, artinya orang yang mengunjungi Depok untuk melihat-lihat properti, melihat-lihat perumahan di tempat saya misalnya, itu belum berkurang. Jadi sepertinya sejauh ini masih ada aja konsumennya gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa kita. Jadi ada pertanyaan nih Pak, gimana cara mendapatkan properti dengan harga salah tadi? Ini balik lagi ke yang tadi ya. Jadi orang salah kasih harga, katakan begitu. Gimana tuh Pak? Yang pertama kan ada rumusnya ya. Kalau Anda mau lihat properti yang bagus, lihatlah 100 properti. Dari 100 nanti akan ketemu 10. Oh gitu. Ada rumusnya ya? Ada rumusnya. Ya? Dari 100 ketemu 10. Dari 10 ada yang bagus banget 3. Dari yang 3 ada sangat-sangat bagus 1.
Itu aja konsep. Jadi dari 100 cuma jadi 1. Iya, Gitu, Pak? itu contohnya itu, Pak. Nggak gampang berarti ya, Pak? Nggak gampang. Kita pun, ya saya waktu mau beli lahan dulu ya, itu udah survei bahkan berbulan-bulan, Wow. bahkan bertahun-tahun ya, mencari. Baru akhirnya ketemu itu salah harga, itu seorang Salah harga. orangnya sepuh gitu ya. Ya, sebenarnya nggak salah harga, intinya memang dapat harga yang bagus Oh, gitu ya gitu buat ya. kita ya. Gitu. Ya istilahnya salah harga. Istilahnya aja ya. Karena saya lagi belajar saham dari Pak Lokeng Hong, dia suka bilang istilahnya saham yang salah harga. Jadi ikut-ikutan ya properti salah harga. Jadi gitu, ketemu yang sudah tua mau bagi waris, pokoknya ini saya harus cepet jadi duit karena ini barangnya gede nilainya, kan nyari pembeli juga setengah mati kalau makin besar gitu. Nah, itu waktu itu bisa ketemu dengan kita, akhirnya kita beli dan itu memang sangat bagus gitu depannya. Menarik ya. Nah ini Pak, kita ada lagi case sebenarnya. Jadi gini, kita kalau lihat milenial, nah ini generasi milenial belum dibahas nih ya. Ini belum dibahas. Jadi sekarang Betul, ya. katanya di era ini banyak disrupsi. Salah satunya milenial yang nggak butuh lagi rumah. Ya. Jadi mereka cukup nggak ada rumah, ya banyak aplikasi-aplikasi yang membuat jasa bisa tinggal gitu ya, ataupun lain-lain. Jadi pokoknya rumah itu bukan something yang penting gitu lah. Nah ini menurut Pak MR gimana menghadapi situasi yang katanya Pak itu milenial seperti itu Pak? Ya, bagus pertanyaannya. Itu kan baru katanya ya. Tapi benar, kalau milenial salah satu faktor penting tadi yang belum saya bahas, salah satu properti yang sebenarnya let's say dalam 1 atau 2 tahun ke depan masih bisa booming adalah yang TOD itu ya. TOD. Ah, TOD. Transit Oriented Development. Ya. Jadi berbasiskan ini ya, public dia ada dengan transportation gitu ya. transport, ada Indonesia kan ada LRT, Ya. kemudian MRT dan seterusnya. Jadi berdasarkan tadi public transport itu akan berpotensi besar untuk ada pertumbuhan ya. Nah sebentar lagi soalnya kan jalan-jalan kereta ini sudah akan diresmikan, ya mungkin antara 1 tahun atau 2 tahun paling lama. Nah di situ perumahan, kemudian apartemen ya kebanyakan yang memang posisinya di situ pasti punya potensi besar. Ya. Nah, anak muda milenial pengennya yang mobilitas tinggi, mereka akan memakai itu. Minimal mereka akan sewa. Minimal sewa dan mungkin mereka tetap akan beli rumah yang landed. Orang kalau masih bujangan, dia akan sewa nggak apa-apa, atau beli apartemen nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah berkeluarga, mereka tetap, orang Indonesia itu mindsetnya masih pengen punya rumah yang beneran, yang ada tanahnya. Artinya kebutuhan rumah masih tetap ada. Masih tetap ada. Nah, dan itu saya pun ngalamin. Jadi kayak kita, kalau apartemen itu saya ada invest, tapi milihnya yang seperti itu. Oh gitu. Yang memang TOD, yang one stop solution, ada mallnya, terus ada keretanya, nggak apa-apa, kita beli di situ. Harga sewanya masih lumayan bagus. Dan di satu sisi anak-anak muda yang milenial yang nyewa di situ pun ternyata ditanya-tanya mereka juga beli rumah, cuma agak di pinggiran kan kalau rumah murah. Ya. Kata mereka nggak apa-apa, itu buat invest yang pertama. Terus yang kedua kalau nanti keluarga bisa aja itu kita pakai lagi rumah itu. Oh jadi milenial masih berpikir investasi di properti ya? Masih ya. Cuma yang kita harus ingatkan justru mereka harus tetap investasi ya, harus invest di properti. Nah sekarang mungkin agak terlena nih dengan gaya-gaya nomad ini ya. Yang nomad, yang sana sini, kemudian eksperiental ya, bisa jalan-jalan ngabisin duit ya. Itu mungkin pada momen-momen masih muda senang kayak gitu ya. Pada satu titik nih ya, kalau nanti umurnya udah hampir 40 pasti bingung gitu loh. 40-an itu pasti pengennya yang beda lagi cara konsepnya. Jadi tetap saya ingatkan ya, milenial kalau bagaimanapun rumah, properti itu tetap aset yang sangat berharga. Kita bisa cek ke negara-negara maju lah. Contohnya mau kita pergi ke Tokyo atau ke Hong Kong, itu Singapura mungkin, betapa berharganya yang namanya apartemen. Apartemen. Kalau di sana kan rumah makin susah gitu. Karena ketersediaan tanah betul sudah sangat tidak seperti Indonesia lah ya. Indonesia itu masih harus dimanfaatkan ya, masih ada tanah, tetap usahakan beli ya. Karena apa? Tadi
tanah nggak bisa dibuat oleh Cina, harus diekspor ke sini kan, nggak mungkin. Nah jadi harus beli, tetap itu. Nah Katanya sih, saya pernah dengar kalau lo nggak punya rumah, lo nggak keren gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Emir dari pemirsa kita. Ini ada proyek di jalur TOD yang paling bagus, apa ya Pak? Nah, sekarang nih banyak ya, TOD itu banyak banget. Ada KRL, ada MRT, ada LRT, bahkan tol aja udah bisa disebut TOD kan. Iya. Memang tol itu kan public ini juga kan, di akses. sini tempatnya dia deket tol, Ya. TOD juga nih kompleks ini ya. Oh, iya, tempatnya Pak Emir ya. Dan harganya memang naik terus di sini, bagus. Ya saya kira sih itu relatif semua lah kalau soal public transportation. Selama mau KRL, MRT, LRT, saya lihat tuh potensinya bagus semua karena negara makin maju memang mereka akan menggunakan public transportation ini lebih serius, itu udah hukumnya. Jadi orang nggak perlu punya mobil. Kalau kita ke Jepang misalnya, orang Jepang punya mobil, tapi mereka rata-rata hanya pakai waktu weekend. Gitu ya. Jadi kalau hari Weekend kerja aja. pasti mereka naik public transportation. Dan itu kalau di Indonesia semuanya lagi mau grow ya. Jadi itu semuanya pasti punya potensi bagus lah buat investasi gitu. Nah itu saya pikir. Nah kembali tadi saya belum selesai ya soal case di negara-negara maju. Oke. Nah, itu banyak, kita mungkin suka iri, oh Tokyo pendapatannya besar. Mungkin orang kerja di sana paling kecil juga gajinya 40 juta misalnya satu bulan. Ya. Tapi kalau yang kita harus cek lagi, 40 juta itu ya teman-teman ya, itu kira-kira 50% itu habis hanya buat sewa apartemen. Wow. Kebayang nggak? 20 juta, 15 juta minimal itu buat sewa apartemen bulanan. Itu kenapa orang sana malas punya keluarga gitu? Karena hidup udah berat gitu. Living cost-nya sangat tinggi. Nah oleh karena itu kita akan masih jauh dari Tokyo ya. Jadi tetap milenial ini saya ingetin, tetap aja sebaiknya punya investasi di properti. Ini ya. Ya. Lalu ini Pak, kalau kita ngomong-ngomong lebih ke perusahaannya Pak MR nih. Nah Pak MR udah lama juga berarti ya di properti, jadi bisnismen, jadi pengusaha. Nah gimana caranya Pak melakukan diversifikasi bisnis yang bisa berkembang seperti Mr. Pop? Jadi tadi Pak MR banyak sekali bisnisnya ya, ini biar kita dengarkan sendiri cerita Pak MR. Monggo Pak. Oke ya. Ini harusnya yang nanya siapa, dari mana ditulis ini. Jangan teman-teman kita sendiri ngerjain gitu. Ayo siapa ya? Ya oke. Ya kita baru belajar lah ya, kita belum berkembang besar amat, masih belajar. Dan itu memang yang pertama dari visi kita sendiri sang owner ya. Itu kan ada orang yang memang saya mau jadi pengusaha properti terbesar mungkin di Indonesia, ya minimal di Depok gitu ya. Ada juga orang yang punya visinya kita akan memang mengarahkan menjadi company yang semacam holding, kemudian sektor usahanya beberapa macam atau bermacam-macam. Nah itu visi sendirinya seperti apa ya. Kemudian tetap itu bukan jadi contoh yang memang harus bisa kita ikuti langsung ya. Karena apa? Untuk menjadi besar bermacam-macam industri harus dimulai dari satu industri dulu. Satu industri yang kita sendiri memang punya expertise di situ. Kemudian bisnis kita levelnya memang sudah bisa cukup besar lah di situ. Ya. Misalnya saya pribadi mulai dari dunia polimer, plastik, bahan baku ya. Ada chemicalnya, ada manufakturnya, manufaktur material, manufaktur produk, part bentuknya. Cuma itu yang kita coba maksimalin dulu. Ya. Kemudian nggak langsung jadi ya? Nggak langsung. Buka bisnis A, B, C, D. Nggak. Jadi ada satu bidang yang menjadi backbone kita, yang memang kita cukup ekspor dan kita bisa mengembangkan bisnis itu sampai ya lumayan besar gitu ya. Ya di industri kita sendiri, karena kan besar ini juga macam-macam ya tergantung industrinya. Nah kemudian baru dari situ kita punya resource lebih ya, perusahaan atau bidang yang udah disistemasi, sudah ada orang-orang profesional yang jalankan, bisnisnya udah sustain, kemudian profitnya misalnya sudah lumayan juga, akhirnya kita bisa gunakan
sebagian untuk ekspansi di bidang yang baru. Nah, dan itu pun karena bidang baru kan kita ekspor apa enggak? Berarti kan enggak juga. Enggak juga. Nah, yang saya lakukan setiap masuk bidang baru, saya akan menggandeng expertnya. Siapa yang ahli? Kolaborasi. Selalu kolaborasi ya. Jadi Kolaborasi dan aksi ya. Kolaborasi. Jadi. Selalu cari situ. Kalau sudah bidangnya bagus, ketemu partner yang bagus, kan kita ada 8 WS gitu ya. Iya. 8 workshop series. Ada timnya yang leadershipnya ada timnya, kemudian yang tim ini ngerti soal produk, ngerti soal legal, ngerti soal sales marketing, soal gimana ada duit dan ngatur duit. Nah, baru berani kita ekspansi ke sana, terutama yang dengan modal yang besar ya. Ya. Kalau yang modal kecil yang bisa aja masih baru, misalnya baru startup, masih mau belajar juga, kita bisa ikut masuk. Tapi sekarang udah jarang lah kita itu. Ya fokusnya nyari orang yang sudah expert biasanya. Nah itu kalau itu mau lebih cepat ya, ekspansi ke sektor yang baru, itu triknya. Oke, sobat properti ya, sobat TDA, kita udah dengerin banyak banget pencerahan dari Pak MR, banyak sekali terkait properti dan terkait bisnis secara umum. Lalu Pak, kalau boleh lebih detail lagi atau lebih gamblang lagi, kenapa Pak kita ini kan ada di TDA Pak ya? Kenapa kita harus berkomunitas gitu Pak? Oh, berkomunitas. Ya itu dulu saya sering kalau keliling Indonesia sering cerita soal burung pelikan ya. Pelikan story itu udah pada paham nih kalau teman-teman TDA. Jadi maksudnya apa? Saya punya cerita pelikan story itu adalah ada satu pantai namanya California, isinya di situ burung pelikan ya. Kemudian banyak nelayan. Kemudian pantainya indah, tapi burung pelikan ini hidupnya enak. Karena apa? Boleh makanin ikan hasil tangkapan nelayan ya, tanpa harus nyelam nyari sendiri. Nah, satu waktu pemerintah sama ahli lingkungan bilang ini daerah pantai ini yang mau kita jadiin konservasi. Petani nelayannya suruh pergi semua, jangan ada nangkap ikan. Yang terjadi apa? Burung pelikan yang mau dikonservasi ini malah mati satu persatu. Gitu. Ya, karena nggak ada ikan yang bisa dimakan lagi. Nggak bisa makan ya. Ya itulah akhirnya gimana caranya? Itu datangkan pelikan yang jago-jago dari pantai lain dibawa ke situ. Supaya niat awalnya supaya kawin sebenarnya. Muncul generasi baru yang jago. Tapi yang ternyata begitu ini didatangkan ikan-ikan burung pelikan yang letoy tadi yang nggak bisa nangkep ikan, itu bergaul sama yang jago nangkep ikan. Itu lama-lama dia lihat, dia ikutin, lama-lama bisa nangkep ikan juga. Nah, jadi akhirnya yang nggak pengalaman pun tadi, yang sudah nggak tahu caranya nangkep ikan, belajar dari yang ahli dan kemudian jago nangkep ikan. Nah itu sebenarnya salah satu fungsi utama TDA. Ya, komunitas itu pertama memang tempat kita berjejaring untuk belajar, ya kan, belajar dari para ahli. Karena apa? Jarang orang kita itu ahli di segala bidang. Ya. Misalnya saya ngerti dunia misalnya marketing yang B2B, yang langsung ke company atau lobby-lobby ke institusi. Tapi begitu, bisa nggak belajar pakai internet marketing? Nah, kan itu ilmu baru. Ya. Otomatis saya harus belajar dari pelikan ahli internet marketing. Oh, caranya begini. Ternyata bagaimana mau memakai SEO, bagaimana memakai ads yang benar ya di IG dan seterusnya. Oke, marketing kita bisa, tapi kita punya kelemahan lagi. Begitu bisnis sukses, ternyata tahu-tahu digerebek sama Bepom misalnya. Nah, oh iya saya tahu. Nah, legalnya nggak beres. Ternyata kita baru bisa jualan, belum ngerti legal. Legal kita bermasalah. Nah, salah satunya kita berkomunitas kan untuk belajar itu. Ya. Bagaimana beresin legal kita dan seterusnya, step-stepnya. Kalau nanti belum lagi bangun bisnis ketika masih kecil kita bisa pakai sumber daya yang ala kadarnya nih, yang lulusan SMP mungkin atau SMA baru lulus. Tapi kalau bisnis kita mau makin besar, ternyata kita harus mulai rekrut orang yang berpengalaman, rekrut
sarjana dan seterusnya. Ini kan perlu ilmu semua nih. Terus cara maintain mereka gimana? Itu salah satunya gunanya kita berkomunitas. Kemudian akses ya, akses. Kalau kita hanya orang Depok misalnya, pikiran kita ini kan kadang hanya dari mana, Beji sampai mana, Margonda gitu ya. Margonda gitu ya. Itu aja. Akhirnya bikin properti ya di situ-situ aja gitu loh. Padahal ternyata begitu kita berkomunitas, ada teman di daerah sana. Itu Pak D-nya, Pak Lek-nya punya tanah nganggur. Bisa nggak nih jadiin perumahan? Itu kan bisa terjadi. Ya. Kolaborasi seperti itu. Pengalaman ini yang kita pakai di sana misalnya. Terus akses tadi jaringan ya. Orang dulu berpikirnya lokal karena kita TDA ini berpikirnya bisa nasional ya kan. Oh, ternyata kita bisa kok di banyak kota. Kita landing di Aceh apa di mana ada temennya juga di sana. TDA tiap daerah ada. Gitu ya. Karena kan kita kalau mau ekspansi bisnis tenang kan, kita bisa ikut market research aja, bisa ditemenin teman-teman. Kadang dulu saya pernah ke Medan itu, kalau saya sendiri takut tuh datengin customer itu ya. Tapi begitu ada yang nemenin dari teman-teman TDA Medan, waktu itu kita berani datang ke customer yang agak jauh, kemudian lingkungannya kita nggak terbiasa, itu contohnya. Itu gunanya kita punya teman dan saudara lah di mana-mana salah satunya kan. Mungkin itu tadi salah satu manfaat TDA, bisa akhirnya nanti kolaborasi juga bisa. Oh, ketika buka di mana ada partner di sana. Oke, jadi berkomunitas itu penting ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan berkomunitas, belajar dari yang ahli ini, yang ahli itu. Jadi di sana memang tempat kita belajar, dan boleh jadi nanti akhirnya kita ketemu seorang ataupun pihak untuk berkolaborasi. Itu berkolaborasi yang mana mungkin kita tidak ahli di bidang itu dan ternyata orang lain itu ahli di bidang itu dan kita bekerja sama. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan dari sobat properti kita, dari Pak Liwa. Nah, ahlinya ahli itu. Ini ahlinya ahli nih. Pak Liwa. TDA jadul. TDA jadul. Ini emang ngetes saya ya. Jadi pertanyaannya adalah, dengan subsidi FLPP yang sudah tidak banyak lagi, gimana developer FLPP menghadapi ini? Itu banyak banget yang dari kemarin nanyain tuh. Gimana Pak MR? Kan Pak MR kebetulan memang saat ini developer di FLPP ya, jadi bidang perumahannya adalah perumahan subsidi. Monggo Pak. Ya Pak Liwa ya, susah ini jawabnya. Yang pertama sih saya tetap terima kasih dulu sama pemerintah ya, karena seperti tahun ini budget FLPP udah dinaikkan ya, tahun lalu 7,1, tahun ini 11 triliun, meskipun 2 triliunnya udah ditarik tahun lalu, jadi tinggal sisa 9 triliun. Ya, artinya 9 triliun ini adalah potensi pasar dan pendanaan yang masih bisa kita manfaatkan dulu. Ya, seperti tadi caranya kan, misalnya kita beresin semua legalitas, semua persyaratan, kita kejar supaya ketika memang dana itu cair kita tetap kebagian dulu. Itu yang pertama. Legalitas tetap kita manfaatkan itu. Misalnya split sertifikat dan lain-lain semua kita kejar supaya pas dana ada kita langsung bisa ambil. Kan masih ada 9 triliun tadi walau bagaimanapun. Nah, kemudian adalah ke yang lain yang masih membutuhkan, ada opsi lain, misalnya ini juga kita lagi penjajakan ya, misalnya dengan TNI Polri ya. TNI Polri ya kan. Nah, dan setahu saya ASN juga ada skemanya ya, yang pegawai negeri sipil ASN itu juga ada skemanya sendiri setahu saya itu. Nah, itu bisa tetap jadi potensial market yang bisa kita deketi. Nah, ya, meskipun gampang nggak gampang ya harus pelajari dan dicoba, kita juga coba gitu ya. Nah, kemudian skema berikutnya adalah tetap misalnya jualan dengan seperti komersial ya. Komersial dengan catatan adalah cuma memang harus saya akui pelanggan di segmen ini sangat price sensitif ya, sangat price sensitif. Mereka sangat sensitif terhadap harga. Ya. Misalnya harga bisa sama, tapi ketika itu subsidi itu kan bunganya disubsidi. Ya, flat. Nah, terus kalau kita pakai bunga komersil itu bisa
terjadi perbedaan Pak Liwa ya. Iya. Bedanya mungkin bisa hanya 200.000 itu 1 bulan. Tapi itu buat mereka itu udah luar biasa. Luar biasa perbedaan 200.000 itu. Sangat dipertimbangkan ya. Itu yang mungkin harus kita pikirkan ya, cara ngolahnya seperti apa. Nah itu pun saya lagi mencari format yang paling pas ya. Misalnya oke, subsidinya bahkan kalau perlu kita sampai ke subsidi bunga dalam tanda kutip. Jadi yang dari pemerintah misalnya 5% ya kan, dari pemerintah subsidi KPR misalnya. Nah, kita bisa memberikan subsidi yang bentuknya adalah ya intinya cicilan ini bagaimana supaya tidak jauh berbeda dengan subsidi pemerintah gitu. Nah, itu kan banyak cara ya. Banyak cara. Itu aja intinya. Itu price sensitive. Kalau memang tetap mau di level itu, caranya adalah bagaimana supaya masyarakat itu memberikan angsuran cicilan setiap bulan itu tidak jauh berbeda dengan FLPP yang dari pemerintah. Itu aja kuncinya. Itu kemungkinan akan laku, atau langsung sekalian misalnya di upgrade ya, harganya yang segmennya lebih ke atas sedikit. Segmen ke atas sedikit, misalnya kalau FLPP 140 bisa kayak di Karawang, nah coba di angka misalnya di 160 atau 170 ya, yang komersil ya, Komersil ya. karena di atas plafon maksimal FLPP Kalau ya. kalau teman-teman yang belum mendesain perumahannya dari awal, bisa dikombinasikan itu ya, maksudnya tetap ada di situ komersil. Saya juga pernah perumahan sebelumnya saya bangun tuh kombinasi dulu antara yang komersil dan FLPP. Nah, waktu itu habis semua ternyata. Oh, habis semua ya. Sampai ya angka 200 juta ke atas ada, itu udah habis. Mana duluan yang terjual, Pak? Mana duluan yang terjual? Tetap FLPP duluan. Tetap Kalau, FLPP ya. nah, kalau di sekarang pun, di sekarang justru saya kemarin strateginya udah didesain awal FLPP semua nih yang terakhir. Nggak ada komersilnya? Nggak ada komersil. Nah itu salah satu mungkin saya ingetin teman-teman yang memang belum jalankan, bisa aja dikombinasi. Karena kan story-nya kan berbeda. Kalau yang ini yang komersil pasti kita bisa pilihkan lokasinya kan, yang bagus dan seterusnya. Kemudian yang FLPP mungkin yang untuk menggrab 9 triliun tadi taruh yang agak belakang dan seterusnya. Ya kombinasi itu bisa dilakukan. Nah kalau sekarang karena saya udah terlanjur plottingnya udah kita jalankan, makanya kita kayak masuk ke TNI dan Polri contohnya. Itu yang kita coba develop. Kita udah beberapa kali meeting dan seterusnya untuk kita arahkan ke sana, karena itu juga lumayan besar ya. Kalau boleh dibuka data TNI dan Polri itu di setiap level kabupaten mungkin kalau tidak salah bisa sampai 600 orang ya kalau tidak salah. Banyak ya? Ya, itu kalau dari situ kan kita bisa ambil misalnya 200 orang ya, 100, 200. Nah itu bisa aja masuk. Oke. Teman-teman, banyak sekali insight yang kita dapatkan dengan diskusi bareng Pak MR di live IG kali ini. Karena udah hampir 1 jam, kita closing. Kalau nanti ada pertanyaan boleh dijapri, tapi nanti berikutnya kita akan tetap ada live IG dengan narasumber-narasumber yang nggak kalah menarik gitu ya. Ini sekarang kita closing Pak, karena udah mau 1 jam. Ini tipsnya Pak. Tips apa yang harus dilakukan developer skala kecil gitu Pak, skala kecil untuk menghadapi tantangan di 2020 ini. Oke, tipsnya adalah yang pertama kita harus mengakui ya, tantangan yang di depan matanya harus kita akui. Artinya kondisi tidak sebaik yang kemarin-kemarin, itu harus kita akui. Nah, kemudian yang pertama adalah supaya selamat dulu, tetap kita harus lakukan namanya efisiensi. Jadi efisiensi adalah ya pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting, terus ini bisa dimanfaatkan, lakukanlah itu gitu. Ya jangan berpikir kayak kita ini masih gampang jualan dan selesai kayak kemarin-kemarin sehingga agak boros ya, gitu kurangi. Mungkin termasuk ownernya sendiri ya agak ngurangin jalan-jalan misalnya. Ya nggak apa-apa, itu konsekuensinya. Supaya ini secara cash flow kita sehat dulu, aman lah, aman. Nah, kemudian apakah tidak bisa ekspansi? Ya tetap bisa gitu ya. Apakah tidak bisa melakukan jualan? Tetap bisa. Tapi sekarang saya ya kalau menurut saya adalah
butuh hitungan yang jauh lebih cermat ya, dan hati-hati, sehingga apa ya, tadi produk kita benar-benar di area market yang memang pas gitu ya, itu yang harus pas. Jadi benar-benar survei marketnya dulu, marketnya memang ada di daerah situ, kemudian kita bangun mengikuti ya tadi market yang pas ini. Jangan asal mentang-mentang ada orang nawarin tanah hajar, itu kan juga masalah gitu. Ya. Tentang tanahnya nggak beli, iya nggak beli, tapi kan you bangun juga butuh duit gitu kan. Kalau nggak ada market yang pas kan sayang juga. Jadi itu harus seperti itulah yang kita lakukan, benar-benar di riset marketnya yang pas, kemudian lokasi dan produknya itu disesuaikan di situ. Dan cara pemasarannya juga mungkin sekarang harus lebih bagaimana benar-benar tertuju ke market itu. Jadi nggak asal ikut pameran juga, itu kan bagian nggak efisien namanya. Nggak asal ikut pameran di mana-mana, tapi sebenarnya nggak menggrab market kita. Sementara ada cara-cara lain yang kita bisa langsung terkonek dengan market, kemudian mereka tahu persis gitu ya dengan produk dan kapabilitas kita sebagai pengembang. Nah, itu yang harus benar-benar di matchkan di situ, supaya tidak ada resource yang tersia-siakan ya. Dan pasti masih ada ya, pasti masih ada kan. Bang Usman masih banyak yang survei gitu ya, meskipun belum beli gitu. Minimal banyak yang survei. Ini survei yang mana dia? Ya, terima kasih banyak sudah nyimak live IG kita, teman-teman sobat TDA, teman-teman sobat properti. Karena sudah 1 jam, seru banget ya kita diskusi bareng Pak MR. Tapi karena sudah 1 jam kita batasi supaya nanti berlanjut lagi, karena ke depan akan ada agenda-agenda dari klub properti yang nggak kalah menarik, kayak misalkan ngopi itu di klub properti, ngobrol properti. Nah itu kita kopdar bareng teman-teman pebisnis properti. Pebisnis properti itu banyak ya, ada yang developer, ada yang kontraktor, ada yang arsitek dan lain-lain yang berkaitan dengan properti. Itu nanti kita biasanya selalu ada kopdar. Nah itu nanti follow aja IG tda.property. Itu nanti di sana kita bagi-bagi agenda-agenda kita share semua di situ. Terus nanti juga ke depan ada live IG mungkin seperti ini lagi dengan narasumber yang nggak kalah menarik. Ada juga jadi kuliah di Telegram. Itu nanti kita juga hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Oke, Pak MR, kita udah di penghujung acara nih Pak. Oke. Jadi udah agenda kita udah selesai. Makasih banyak. Mau disapa Pak teman-teman TDA? Teman-teman TDA properti dan TDA seluruh Indonesia. Semua kelihatan properti semua. Ya semangat tetap adalah kunci, tetap berpikir positif ya, meskipun mungkin ada banyak tantangan sekarang, tapi selama kita bisa berpikir positif dan berdoa juga ya, itu nomor 1 ya, kuncinya supaya bisa terus positif. Itu banyak berdoa satunya ya, supaya situasi membaik. Dan terutama pengusaha yang sudah lama duluan itu biasanya baru ngalamin ya. Tapi kalau yang baru mulai, kalau teman-teman yang baru mulai itu nggak ada kata turun ya, namanya baru mulai, baru setahun 2 tahun ya adanya adalah naik gitu. Adanya naik. Jadi saya nggak pernah akan nanya gimana bisnis ke orang-orang yang teman-teman yang baru mulai, yang misalnya umurnya masih 2 tahun ya, itu posisinya adalah growth gitu ya. Jadi nggak boleh terpengaruh dengan situasi kanan kiri. Saya kira itu ya. Jadi, oke, terima kasih banyak Pak. Maaf kalau ada kesalahan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.